Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk berpantun. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Satu lagi ya. Tebing tinggi di atas gunung, Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara hari ini. Ya, terima kasih. Salawat serta salam marilah kita selalu panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW serta kepada semua yang hadir di sini. Terima kasih sudah hadir. Bahwasanya pada hari ini kita berada di acara pemaparan dan diskusi aksi nyata oleh Bu Dwi Mewarastuti sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Yang acara pertama adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Sabakar Kaliombo, Bapak Imron Ardian, yang pada hari ini kebetulan diwakilkan oleh Ibu Sri Bamor karena beliau sedang ada kegiatan Moka Karya CGP Angkatan 10. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Mei Warastuti selaku CGP Angkatan 10 atau Angkatan 11 ya. Kemudian Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini serta tata administrasi sekolah dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Sholawat puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat bisa bertemu berjumpa pada acara kegiatan hari ini, dan yang insya Allah nanti akan kita laksanakan sampai dengan selesai. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya mungkin dari berdasarkan tadi, karena hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir, jadi kami bisa mewakili ya dari beliau Bapak Imron Ardian untuk membuka acara pada hari ini. Sekali lagi semoga nanti pada acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi Mewarastuti, mari bersama-sama kita lihat, kita cermati apa-apa yang harus didiskusikan, dibahas. Silakan kita bahas bersama-sama. Semoga ke depan apa yang menjadi pembahasan pada diskusi kali ini senantiasa membawa hal-hal yang baik untuk SMP Satwata Kaliombo. Dan yang utama, semoga nanti bisa kegiatan-kegiatan yang seperti ini bisa senantiasa kita laksanakan. Mungkin tidak hanya pada saat ada CGP. Jadi apa-apa yang sekiranya perlu kita diskusikan secara forum resmi seperti ini, ya silakan kita bahas bersama-sama. Yang utama pokoknya semuanya untuk kemajuan sekolah kita. Apa yang nanti disampaikan Ibu Dwi Mewarastuti juga menjadi bagian dari perjalanan guru-guru yang ada di SMP Satwata, dan insya Allah nanti akan berimbas pada sekolah kita ini. Mungkin untuk pengantar tidak perlu panjang lebar, nanti akan
segera kami serahkan kepada Ibu Dwi Larasuti untuk memimpin ya diskusi, menyampaikan apa yang menjadi materi diskusi kita pada pagi hari ini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah kegiatan diskusi. Waktu dan tempat disilakan ke Bu Dwi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sri Hanum yang sudah mewakili kepala sekolah yang berkenan hadir untuk memberikan sambutan pada acara hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bu Gadis, Bu Maya, dan rekan-rekan guru yang lain yang kebetulan hari ini mungkin tidak bisa hadir karena sebagian masih mengajar ya, biar kelas tidak kosong. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pengalaman dan pemahaman penerapan budaya positif. Nah, ini guys, selamat datang para guru hebat. Mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SMP 1 Atap Kaliunggu yang sejak ajaran baru kemarin kita sudah melaksanakan dan alhamdulillah juga sudah berjalan dengan lancar, mulai dari disiplin waktu datang, disiplin waktu pulang, dan juga disiplin berpakaian untuk pendidik dan juga untuk murid. Konsep utama model budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma dalam belajar. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran memang harus melakukan perubahan yang signifikan. Jadi ketika proses pembelajaran yang kita laksanakan ternyata mengalami kendala ataupun juga kesulitan, maka kita bisa melakukan inovasi di dalam pembelajaran yang kita lakukan sehingga perubahan-perubahan yang kita lakukan bisa bersifat positif sehingga kedepannya untuk pembelajaran bisa menjadi lebih maju lagi. Yang kedua adalah disiplin positif. Maaf, tulisannya agak kebalik. Jadi disiplin positif di sini adalah disiplin yang kita lakukan yang kedepannya ataupun juga saat kita melakukan membawa perubahan yang positif, mulai dari tingkah laku, kemudian tutur kata, dan juga perubahan-perubahan positif lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, salah satunya adalah kebutuhan dasar akan pendidikan, kemudian akan keamanan, dan juga kebutuhan kebahagiaan. Nah, di sini di sekolah kita berharap bahwa murid yang bersekolah di SMP 1 Atap Kaliunggu ini melaksanakan pembelajaran dengan bahagia, karena kalau melakukannya dengan bahagia, secara otomatis pembelajaran yang kita berikan maka anak akan mudah menerimanya dan akan mengingatnya selalu untuk kedepannya. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Jadi di sini adalah perilaku-perilaku positif, perilaku-perilaku yang baik yang menjadikan kita untuk selalu termotivasi ke depannya, baik dalam proses pembelajaran maupun juga dalam proses kehidupan kita di masyarakat. Yang kelima adalah posisi kontrol atau restitusi. Di sini kita sebagai pendidik adalah sebagai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang nanti pada slide selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini berbeda dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas ya. Jadi
suatu permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah kita, sehingga ketika kita mengambil langkah suatu penyelesaian masalah maka akan tepat sasaran. Yang pertama adalah kita lanjutkan ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti saya jelaskan tadi bahwa pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini adalah bahwa kita menuntun peserta didik atau menuntun murid itu sesuai dengan kebutuhan siswa atau kebutuhan murid. Jadi kita tidak sia-sia ketika kita melakukan pembelajaran karena sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan murid. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu memang betul ya Bapak Ibu. Jadi kata disiplin itu memang hubungannya dengan ketidaknyamanan. Karena apa? Karena kalau kita melakukan disiplin tanpa ada kesadaran dalam diri kita sendiri, maka akan menjadikan beban atau ketidaknyamanan. Sehingga di sini juga sama, kita posisikan sebagai peserta didik atau sebagai murid. Jika mereka melakukan disiplin tetapi tidak dari dalam hatinya, maka akan menjadikan beban pada kita. Yang selanjutnya adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini bahwa kita sebagai pendidik itu memang harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi ketika mereka sudah memiliki rasa disiplin diri, maka tanpa ada yang melihat ketika mereka tidak ataupun melakukan kesalahan, maka mereka juga akan mengoreksi dirinya sendiri. Itu ya. Jadi selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan atau iming-iming, ancaman maupun hukuman. Karena kita sering melihat ya, jika anak-anak tidak disiplin maka nanti akan terkena sanksi. Nah, disinilah sebenarnya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah bertujuan menumbuhkan kesadaran, di mana kesadaran ini kita tanamkan pada murid sejak usia dini. Jadi sehingga ketika mereka melakukan disiplin, mereka tidak di dalam hati mereka tidak tertanam yang namanya iming-iming atau sogokan ataupun juga ancaman bahkan hukuman. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Ini wajib ya Bapak Ibu, jika kita tidak memenuhi yang nomor satu ini, maka kita tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Yang pertama adalah makan, minum, sandang, tempat tinggal dan lain-lain. Karena di sini jika kita tidak makan, minum, maka juga kita tidak bisa berkembang secara maksimal. Kemudian jika kita tidak memiliki tempat tinggal, maka kita juga tidak akan merasa nyaman. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi di sini bahwa bukan cuma anak-anak ya, tetapi kita pun juga akan seperti itu, bahwa kita ingin yang namanya disayangi dan dimengerti oleh semua orang. Jadi di sini adalah kita memerlukan kebutuhan kasih sayang baik dari orang-orang sekitar kita, rekan atau teman sejawat, kemudian keluarga dan juga murid kita. Yang ketiga adalah pemimpin atau membutuhkan pengakuan. Jadi kita memang membutuhkan pengakuan ya, bahwa memang kita itu adalah ada dan bisa, itu membutuhkan pengakuan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah tidak dikekang. Begitu juga dengan anak-anak atau peserta didik kita, bahwa mereka itu tidak mau dikekang. Mereka itu inginnya bebas, tetapi
masih dalam pengendalian, sehingga ketika mereka melakukan sesuatu hal-hal yang bebas, tetapi sebagai guru kita masih tetap memberikan pantulan kepada mereka, sehingga kedepannya mereka juga tidak akan lepas kendali. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan di sini adalah pembelajaran yang kita lakukan adalah tidak monoton. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, ketika anak sudah mulai merasa bosan, maka kita bisa mengajak anak ke luar kelas. Mungkin kalau di tempat kita ada gazebo, kemudian ada kebun teh, kemudian ada lapangan yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Nah, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid biasanya melakukan disiplin itu karena takut dihukum. Jadi mereka jika tidak disiplin itu takut untuk dihukum. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik karena datangnya dari luar. Jadi ketika mereka tidak disiplin, mereka masih ketika bertemu dengan guru si A, si B, atau juga si C, maka akan takut karena takut untuk mendapatkan hukuman. Yang selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Itu merupakan motivasi ekstrinsik sama ya. Jadi mereka ketika disiplin, mungkin ada guru yang memberikan ini. Nanti kalau kamu disiplin, nanti nilaimu bagus. Nanti kalau kamu disiplin, saya kasih hadiah. Nanti kalau kamu disiplin, saya kasih reward. Nah, itu adalah salah satu bentuk imbalan ataupun juga penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri. Jadi ketika anak-anak sudah sadar terkait dengan disiplin yang kita terapkan di sekolah, maka tanpa dilihat oleh guru, tanpa dilihat oleh siapapun, mereka akan tetap melakukan disiplin. Nah, inilah yang sekarang sedang kita lakukan, dan alhamdulillah murid kita sudah semakin kesini juga sudah semakin tertata, sudah semakin kita kendali, karena tanpa kita beri hukuman, tanpa kita beri imbalan, mereka tetap melakukan disiplin sesuai dengan peraturan yang ada di SMP Sabuat Kaliungu. Yang selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu adalah yang pertama sangat menyakitkan. Bukan cuma murid ketika dihukum juga sangat menyakitkan, bahkan kita pun kadang juga akan merasakan hal seperti itu ya. Ketika kita menerima hukuman misalnya saja dari atasan kita ataupun juga dari pihak-pihak yang lain. Yang kedua adalah tidak nyaman. Ketika kita dihukum, maka kita juga tidak merasa tidak merasa nyaman. Bekerja juga tidak nyaman, kemudian melakukan aktivitas juga tidak nyaman. Kemudian murid menjadi takut. Ketika kita memberikan hukuman kepada murid, maka murid biasanya akan menjadi takut kepada kita. Ketika kita berpapasan di jalan atau juga berpapasan di ruang kelas, biasanya murid tersebut akan menghindari kita. Yang selanjutnya adalah memaksa. Hukuman itu memang memaksa. Karena apa? Karena anak dituntut untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Yang selanjutnya adalah murid menyembunyikan kesalahan. Nah, inilah yang perlu kita tekankan ya. Kalau hukuman yang kita berikan itu menjadikan murid menyembunyikan kesalahan. Jadi kita tidak bisa menstimulasi kejujuran, sikap jujur mereka kepada kita. Karena apa? Karena mereka sudah takut ketika melakukan kesalahan ataupun juga tindakan yang keliru, maka mereka akan dihukum. Nah, inilah yang perlu kita kita pahami dan juga perlu kita lakukan, bahwa ketika kita memberikan hukuman kepada anak,
maka anak akan menyembunyikan kesalahannya. Yang selanjutnya adalah murid menjadi rendah diri. Ketika kita menghukum murid dan itu diketahui oleh teman-teman satu kelas atau bahkan satu sekolahan, biasanya murid tersebut akan menjadi rendah diri. Karena apa? Karena merasa bahwa dirinya tidak pintar, dirinya tidak pandai, dirinya kurang dari temannya yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan. Yang pertama adalah tidak efektif. Sebenarnya kalau kita memberikan penghargaan kepada anak itu adalah tidak efektif. Karena apa? Karena ketika mereka melakukan disiplin, dalam hati mereka sudah tertanam bahwa nanti akan mendapatkan hadiah, mendapatkan imbalan, mendapatkan iming-iming berupa apa saja, bisa berupa uang, bisa berupa makanan, bisa berupa reward, bisa berupa nilai. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Karena apa? Karena penghargaan itu tidak semua anak dalam satu kelas itu mendapatkan. Jadi menjadikan iri oleh anak atau juga teman dalam satu kelasnya atau mungkin bahkan dalam satu sekolah, karena si A bisa mendapatkan penghargaan dari guru ini, si B mendapatkan penghargaan juga. Kenapa saya tidak mendapatkan penghargaan? Yang selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Nah, ketika kita memberikan penghargaan kepada peserta didik atau kepada murid, maka mereka akan untuk kreativitasnya bukan menjadi lebih maju, biasanya akan menjadi mundur. Karena apa? Karena mereka jika bisa melakukan sesuatu hal pasti akan mendapatkan penghargaan. Yang selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Ya, untuk kurikulum Merdeka sekarang memang tidak tidak dianjurkan untuk memberikan ranking pada anak di setiap kelas. Tetapi ini juga menjadikan dilema karena biasanya orang tua akan bertanya, Bu, anak saya ranking berapa? Pak, anak saya ranking berapa? Nah, itulah polemiknya guru yang di satu sisi itu harus taat kepada aturan bahwa tidak boleh memberikan ranking, tetapi di sisi lain orang tuanya ingin mengetahui kecerdasan anaknya sampai di tahap apa. Nah, disinilah peran guru pandai-pandailah untuk memberikan pengertian kepada orang tua murid bahwa sebenarnya setiap anak itu pandai, setiap anak itu pintar, tetapi pada bidangnya masing-masing, karena setiap anak itu unik, makanya untuk kepandaian mereka tidak bisa disamakan. Yang selanjutnya adalah ketika guru memberikan penghargaan meskipun anak tersebut melakukan kesalahan, dia tetap akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi ketika mereka karena apa? Karena di dalam hati mereka sudah tertanam bahwa kalau dengan saya menyembunyikan kesalahan, maka saya akan mendapatkan penghargaan atau reward dari guru kelasnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Belum. Saya lanjut ya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya adalah penguatan dalam jangka pendek. Di sini bahwa saya ambil contoh misalnya saja ada seorang anak yang berbuat kesalahan, misalnya saja mungkin yang kemarin sempat terjadi di kelas ini, anak menjatuhkan jam dinding. Nah, ketika anak melakukan menjatuhkan jam dinding tersebut, maka anak tersebut secara refleks akan berusaha untuk merapikan jam yang jatuh tadi supaya tidak ketahuan oleh gurunya. Nah, disinilah konsekuensi jangka pendek, karena anak secara refleks akan menyembunyikan kejadian tersebut dari gurunya. Kemudian perlu monitoring kelanjutan. Jadi ketika anak tersebut menjatuhkan jam, maka kita sebagai guru setidaknya harus bisa untuk tidak menyalahkan anak. Kemudian yang selanjutnya adalah murid menghormati peraturan. Bahwa dalam setiap sekolah itu pasti ada suatu peraturan yang memang sudah diterapkan, yang sudah menjadi tolak ukur dari sekolah masing-masing. Nah, ketika seorang murid menghormati peraturan, maka
sekolahan akan menjadi lebih aman, nyaman, dan tertib. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini saya contohkan tadi ketika anak menjatuhkan jam dinding, secara cepat anak tersebut akan mengambil pecahan jam dinding yang jatuh tadi. Nah, disinilah ketika anak secara otomatis mengambil pecahan kaca, anak tersebut tidak akan merenungi kesalahannya. Jadi begitu caranya dia kaki kembali, kemudian pecahan kaca tidak terkena oleh kaki atau tangan temannya. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi yang pertama adalah murid bertanggung jawab akan perilakunya. Jadi ketika menjatuhkan jam dinding, maka murid akan bertanggung jawab dengan mengambil pecahan agar tidak terkena kaki atau tangan temannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ketika mereka salah satu murid untuk menjatuhkan jam dinding tadi, mereka akan fokus memecahkan masalah bagaimana ya supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya adalah teori kontrol. Jadi murid tersebut memegang kontrol pada dirinya sendiri. Bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan, misalnya saja dengan bilang kepada wali kelasnya bahwa dia menjatuhkan jam dinding, konsekuensinya apa? Mungkin bu guru akan memberikan alternatif pemecahan masalah. Bisa saja jam dinding dipasang tanpa kaca, atau anak tersebut mengganti dengan jam yang baru, atau hanya membawa ke reparasi jam untuk mengganti kacanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan restitusi. Boleh bertanya? Boleh. Restitusi. Jadi ini izin bertanya, bagaimana jika dengan siswa yang sudah mendapatkan restitusi tadi kan seolah-olah kelas memberikan alternatif ya, dari temannya nih, restitusi dari temannya yang berbuat salah, tapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan traumatik, itu seperti apa penyelesaiannya seperti itu? Ya, betul sekali deh. Karena ketika ada teman yang terlibat konflik, meskipun sudah didamaikan oleh wali kelasnya, tetapi tidak memaafkan secara tulus, biasanya nanti ketika ketemu temannya tidak akan menyapa tapi menghindar. Nah, sebenarnya inilah peran segitiga restitusi deh. Jadi di sini wali kelas bisa sebagai manajer. Nanti wali kelas di sini adalah mempertemukan kedua anak tersebut, tetapi tidak di tempat umum, dalam artian di sini di kelas, bisa dibawa ke ruang kantor ataupun juga bisa dibawa ke ruang lab yang memang di dalam ruangan tersebut hanya terdapat 3 orang. Yang pertama wali kelas, yang kedua adalah kedua siswa yang tadi terlibat konflik. Nah, di situ wali kelas bertanya atau juga menggali sebenarnya permasalahannya seperti apa. Ketika sudah digali permasalahan, sudah ketemu, maka disitulah wali kelas perannya adalah untuk mendamaikan terkait dengan masalah tersebut. Jadi dalam penggalian masalah di sini wali kelas tidak berpihak kepada kedua belah pihak, tetapi menggali penyebabnya apa. Kemudian setelah ditemukan, wali kelas bertanya, kira-kira apa yang diinginkan si A, apa yang diinginkan si B. Ketika keinginan keduanya sudah bertemu, maka penyelesaian masalah bisa teratasi. Itu salah satu contohnya nih. Jadi memang ketika menghadapi suatu permasalahan, sebaiknya guru tidak langsung mengomel atau istilahnya memarahi murid, tetapi mencari dulu sumber permasalahannya di mana, kemudian menggali juga sebenarnya sisi mana yang harus celahnya. Jadi ketika permasalahan sudah terselesaikan, maka akan kedepannya atau bisa untuk terjalin pertemanan yang lebih baik lagi. Bagaimana Bu Dedi? Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Gimana masing-masing orang selanjutnya adalah konsep disiplin restitusi.
Nah, di sini adalah pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, yang pertama adalah pengertian restitusi. Proses restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sebenarnya sebelum saya terangkan, Bu Gadis sudah penasaran dulu sehingga ini adalah jawaban dari pertanyaannya Bu Gadis tadi. Selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan ya Bapak Ibu. Biasanya kita sering melihat anak itu menebus kesalahan, tetapi belum tahu bagaimana cara belajar dari kesalahan. Misalnya saja berangkat ke sekolah, kesiangan sampai di sekolah, kemudian dia merasa bersalah ketika bertemu gurunya, bertemu dengan temannya, tetapi besok dia mengulanginya lagi. Nah, inilah yang dimaksud menebus kesalahan, bukan belajar dari kesalahan. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Dengan pendekatan restitusi, ketika terjadi konflik antar murid, itu maka disinilah peran segitiga restitusi bahwa bisa menyelesaikan masalah sehingga bisa memperbaiki hubungan antar murid maupun juga antar guru dengan murid. Kemudian memberikan tawaran bukan paksaan. Jadi ketika kita memberikan solusi permasalahan kepada murid, kita tawarkan. Jadi anak tidak merasa terbebani dengan tawaran yang kita berikan, sehingga mereka ketika melakukan atau perbaikan kesalahan yang sudah mereka lakukan dilakukan dengan senang hati. Yang selanjutnya adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi untuk restitusi ini tidak melihat diri orang lain, tetapi lebih melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi kesalahan apa yang perlu diperbaiki dalam dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan itu ada dasarnya, tidak dilakukan secara tidak terarah atau terstruktur. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi ini adalah membentuk karakter anak, karakter murid. Jadi tidak hanya berupa tindakan saja, tetapi juga mendidik bagaimana memperbaiki kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika menghadapi suatu permasalahan itu adalah saling menguatkan dan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Guru menghukum siswa ketika siswa tersebut tidak memberi hormat kepada bendera ketika melakukan upacara bendera. Nah, ini jadi guru menghukum siswa ketika siswa melakukan kesalahan dengan memberi hormat kepada bendera di tengah lapangan. Bisa saat selesai kegiatan upacara karena mungkin datangnya terlambat di hari Senin, ataupun juga bisa di hari lain ketika murid melakukan kesalahan, entah itu datang terlambat atau mungkin melakukan kesalahan yang lain. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Inilah hukuman jadi ketika murid melakukan kesalahan, maka guru akan marah-marah dengan nada suara yang keras sehingga murid menjadi takut ketika bertemu lagi dengan guru tersebut. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini guru memberikan hukuman untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Karena apa? Karena siswa tersebut tidak mengerjakan PR di rumah. Jadi ketika teman yang lain istirahat, maka anak tersebut tidak istirahat karena dia mengerjakan PR. Karena itu sudah konsekuensi yang dari awal sudah disampaikan oleh gurunya. Jika tidak mengerjakan PR, maka ketika jam istirahat anak tersebut mengerjakan PR dengan mengerjakannya bisa 2 atau 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi ketika ada peraturan misalnya saja besok harus membawa tanaman
harus memberikan konsekuensinya apa sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, kemudian ini restitusi. Tadi kan contohnya adalah siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, kalau kita lakukan secara restitusi, maka yang pertama kali dilakukan oleh guru adalah guru menanyakan keyakinan kelas, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika murid tidak mengerjakan PR, gurunya tidak langsung marah, tetapi bertanya kenapa tidak mengerjakan PR, alasannya apa. Nah, kemudian si murid menceritakan kenapa tidak mengerjakan PR. Bisa saja karena kecapean, bisa saja karena memang membantu orang tua bekerja dan lain-lain hal. Jadi di sini guru menerima alasan murid itu dengan hati terbuka, sehingga ketika murid menceritakan permasalahannya, guru dan murid mencari solusi yang terbaik seperti apa agar besoknya lagi ketika ada tugas untuk mengerjakan PR, murid tersebut akan mengerjakan PR-nya tepat waktu. Nah, di sini ada lima posisi kontrol restitusi sebagai seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, penghukum di sini adalah guru biasanya akan memberikan hukuman kepada murid terkait dengan kesalahan yang diberikan. Saya bisa langsung ke sedikit video dari Bapak Ibu. Sebenarnya saya sudah buat tetapi tidak bisa di sini, jadi saya pakai video yang lain. Sebagai penghukum ya. Posisi guru sebagai penghukum. Nah, jadi tadi kita sudah melihat video bahwa di sini guru adalah menunjuk, terus kemudian membentak dan memberikan hukuman baik secara verbal maupun secara fisik. Nah, dampak posisi penghukum murid itu menjadi pendendam. Jadi tidak menyukai guru yang mengaku mata pelajaran yang tadi sempat memarahinya. Nah, inilah contoh guru sebagai penghukum. Kira-kira di sini ada nggak nih bapak ibu guru yang seperti ini? Harus muncul memang betul gitu, itu memang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa karena kita bisa posisi penghukum ini mungkin bisa diberikan untuk kondisi tertentu. Jadi tidak semua posisinya menghukum, tidak, mungkin dengan kondisi tertentu yang memang istilahnya apa ya, anak tersebut mungkin sudah berkali-kali dalam artian sini mungkin
juga seperti itu. Jadi nanti ke belakangnya atau ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, ini untuk posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Nanti bagaimana kalau saya ditegur oleh kepala sekolah, tapi kayaknya kalau kepala sekolah saya satu kali itu tidak begitu. Jadi itu kan bahwa posisi membuat merasa bersalah, dan seperti apa yang diungkapkan oleh bu guru tadi, maka murid tersebut akan merasa bersalah kepada bu gurunya. Jadi kenapa gara-gara saya terlambat nanti bu guru bisa dimarahi oleh kepala sekolah. Itu kita lanjutkan untuk menonton videonya lagi. Ini yang video ketiga adalah posisi sebagai teman. Ini posisi sebagai teman, ini sering terjadi di sekolah. Biasanya ada satu atau dua murid yang memang melakukan seperti itu. Nah, jadi di sini karena sebagai posisi teman, itu suara guru memang ramah karena sebagai teman, kemudian cenderung bersenda-gurau untuk menghangatkan suasana. Kemudian dampak posisi teman di sini adalah murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan memang betul. Jadi ketika nanti besok dia terlambat lagi, maka dia akan mengandalkan gurunya lagi untuk menulis di absennya. Kemudian murid tidak bisa mandiri karena tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri karena dia merasa gurunya baik kok sebagai teman, makanya dia bergantung kepada gurunya. Sebagai posisi pemantau atau
Nah, sebagai posisi sebagai pemantau atau monitor. Nah, pemantau bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda-gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Jadi ekspresinya datar gitu, seperti tadi memanggil dengan suara yang datar, tidak tertawa, tidak tersenyum apa gitu. Terus kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Jadi identitas dirinya berhasil secara positif karena murid tersebut juga bisa datang ke sekolah. Kemudian pemantau senantiasa perlu memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Jadi pemantau di sini adalah tugasnya mengawasi atau memantau terkait murid yang diberikan sanksi oleh guru yang bersangkutan. Untuk dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi di sini dalam hati ataupun juga pikiran murid tersebut bahwa dia akan menghitung kira-kira nilai kebajikan apa yang sudah dia lakukan, terus kemudian hadiahnya nanti apa ya kira-kira kalau saya bisa menyelesaikan apa yang diinginkan oleh guru saya. Nah, kemudian dia melakukannya tidak sepenuhnya dari dalam hati atau melakukannya secara mandiri. Karena apa? Karena dia hanya merasa bahwa hadiah. Nah, itulah yang dipikirkan oleh anak. Ini sebagai posisi pemantau atau monitor. Yang selanjutnya adalah sebagai posisi manajer. Manajer ya, jadi suara manajer yang netral, tidak emosional, tidak terlalu marah dan tidak bernada tinggi. Nah, jadi memang kita sebagai guru harus bisa menjadi posisi untuk manajer ya. Terus yang selanjutnya adalah tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian guru dengan tulus akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Kemudian dampak posisinya yang pertama adalah murid menjadi mandiri. Kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru, ada 5 posisi ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Ya.
bertanya Bu Dwi, di sini kan ada satu anak kan ya, berapa? Tapi yang paling menonjol itu kan satu anak, yang Mas Yusak. Menurut Bu Dwi itu Mas Yusak dari kelima yang pertama hukuman, merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer yang kira-kiranya Ustaz berhasil itu yang mana? Kalau manajer saya sudah pernah menjumpai Bu Sri menjadi sosok manajer saat itu, tapi besoknya juga masih berangkat lagi. Terima kasih Bu Maya. Ini memang topik yang menarik ya kalau kita bahas susah ya. Karena kalau kita lihat dari personal anaknya memang kita sudah mencoba posisi 5 kontrol. Saya pun pernah melakukannya ya. Yang pertama adalah memang kita sebagai yang tadi kita coba sebagai penghukum ternyata masih kental. Kita coba sebagai posisi teman juga kurang berhasil. Kemudian kita merasa bersalah juga kurang berhasil ya di khususnya ini. Nah kemarin juga Bu Maya sudah melihat Bu Sri melakukan sebagai posisi manajer, ya sudah melakukan pendekatan bertanya kenapa terlambat, kenapa besok lagi nggak usah jangan terlambat ya, ternyata besoknya masih terlambat, bahkan besoknya tidak berangkat. Ya, itu memang PR kita untuk di kelas 9 terutama memang susah ya, karena kalau saya melihat secara pribadi ya, karena dalam diri susah itu sudah tidak untuk menumbuhkan rasa supaya belajar itu memang belum tumpul gitu ya. Jadi ini memang PR yang sangat besar buat kita semua selaku guru di SMP ini. Nah, kalau menurut saya mungkin kita coba ke manajer lagi nih, 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin sampai mungkin 10 kali atau mungkin bahkan sampai tak terkira. Nah, kita coba lagi perubahannya nanti seperti apa. Karena kalau kita melakukan sebagai posisi penghukum juga kelihatannya kita lihat juga anaknya tidak akan merasa seperti itu. Jadi jalan terakhirnya adalah hanya sebagai posisi manajer, karena kita mencoba lagi, mungkin sampai kata mencobanya tinggal yang mencoba lagi. Karena kalau kita posisikan sebagai teman itu tidak berhasil. Karena saya sudah pernah mencoba, Bu Maya mungkin sudah pernah mencoba juga ya sebagai teman, Bu Gadis juga sudah pernah mencoba sebagai teman, tetapi juga malah tidak menghargai, ya menyepelekan gurunya. Iya itu betul sekali. Karena kasus itu ternyata banyak terjadi, bukan cuma di sekolah kita Bu Maya, ternyata di sekolah manapun itu kasusnya sama. Ketika menjadi teman, gurunya akan disepelekan oleh muridnya. Bu Sri mau memberikan pendapat terkait ini, Suset? Ya, untuk susah itu spesial ya. Saya katakan bukan istimewa, tapi spesial. Spesial itu berarti kan berbeda dengan anak yang lain. Sebetulnya hal ini itu sudah ada pada diri susah kan semenjak dari kelas 7. Cuman memang mungkin untuk kita sendiri saya katakan memang belum maksimal, belum optimal dalam menangani susah. Jadi kembali pada bukan susah kok yang bersalah. Di sini posisi kita juga mungkin kurang, ya masih kurang. Saya bukan katakan kita tidak melakukan sesuatu ya, kita itu sudah, tapi memang karena anak ini spesial, jadi menuntut kita mungkin untuk lebih sabar ya, dan sabar itu kan tidak ada batasnya, jadi terus disabari terus, walaupun harusnya kan kita memberikan semacam data dari kamu sudah sekian, nah cuman kan yang sampai dengan detail mengamati perkembangannya susah itu kan sulit, karena tidak ada khusus di guru BK misalnya ya. Kalau guru BK kan monggo dicatat
terus tiba-tiba katanya siang lagi, ini kan berarti ada yang harus digali lebih dari susah ini. Memang saya katakan ya, tapi untungnya cuma itu kok, kasus kita tidak melebar kemana-mana. Jadi saya lihat memang susah itu memang jadi butuh pertolongan, dia itu butuh pertolongan. Cuman kan kita ya mau menolong tapi ya sejauh yang kita bisa, karena kita sendiri aja butuh pertolongan ya. Saja kita butuh pertolongan ya, butuh niat yang kuat dari diri kita untuk bisa sampai ke sini. Ini juga mungkin ada kaitannya ya dengan siswa-siswa kita. Jadi kalau kita mulai lengah, anak itu mulai menyadari kesempatan nih kayak gitu. Jadi ya dan kita udah berubah atau sudah mulai tertib, giliran anak masih ada, tapi kan itu kok spesial. Jadi tidak efek kita mau apa itu tidak efek. Jadi memang anak ini memang butuh pertolongan. Dan saya yakin ini sebetulnya sumbernya utama dari keluarga, karena kalau melihat dari kan dalam berkomunikasi, dalam bermain dengan teman kan agak berbeda kalau susah. Ya mungkin ya alhamdulillah ada temannya itu ya yang satu desa, tapi kan memang tidak seperti yang lain. Kadang anak misalnya kerjasama tidak mau karena apa? Tidak ada dari susahnya yang niat untuk bareng kerja bareng, pasti ngedek. Nah ini yang kan jadi masalah, makanya teman-teman tidak begitu bisa kalau diajak bareng. Nah ini kan jadi sudah satu masalah ya. Ditambah kita kan berarti keterlambatan, memang iya kan, memang lemah kita juga karena tidak ada data. Jadi hari ini bagaimana perkembangannya kan, kalau dia kan coba lihat kamu perkembangannya udah bagus, ini kan anak sebenarnya punya motivasi ya, nantinya pasti semangat gitu karena ada ternyata kok dicatat tenanan. Walaupun kita udah ya, sebelumnya kita udah dengan ada surat izin itu kan ada data ya, tapi memang ya beberapa mungkin terlewat karena kita juga harus persiapan untuk jam-jam ya kalau memang ada guru BK komputer seperti ini itu bisa terselesaikan Bu. Jadi kasus-kasus seperti susah ya paling tidak selesai 100%, tapi sudah perubahannya. Nah ini yang menjadi berarti kesuksesan dalam penanganan. Semuanya sih sudah, saya yakin Bapak Ibu guru ya sudah saking sabarnya menangani susah. Tapi ya tidak apa-apa, karena kalau tidak ada yang punya masalah kan ya kita terlalu santai. Tapi yang jelas anak itu kembali lagi ke kita. Anak itu kembali ke kita. Kalau saya dari dulu tidak pernah, saya itu tidak mau menyalahkan anak. Tapi saya yang salah memang. Kenapa anak seperti ini? Ya mesti ada sesuatu. Apalagi anak sekarang itu kritis sekali, makin kritis. Ada hal apapun dari kita, itu sudah. Makanya kalau kita lengah sedikit, anak sudah mulai kesempatan ini yang harus disadari oleh kita semua. Nah, terus yang berikutnya mungkin ya kita bisa menumbuhkan anak-anak itu senang belajar di kelas itu yang masih sampai dengan sekarang Bu. Saya sendiri masih merasa bersalah kalau dengan anak cuma tak jujur, tidak merasa bahagia ya, tidak merasa enak, ini senang banget ya gitu, itu tidak tampak, tidak terpancar kayak gitu. Walaupun jangan-jangan barunya saya aja, anak-anak tidak sampai lah. Ini yang menjadi juga nanti kalau seperti itu kan mungkin kayak senang ya sekolah ternyata gitu. Walaupun mungkin kalau saya lihat itu ada kasus ekonomi juga, permasalahan ekonomi ya kalau susah. Jadi ya tidak apa-apa, itu mungkin satu dari sekian banyak anak. Kalau yang lain kan insya Allah kita sudah bisa menangani dan tertangani ya tuntas, insya Allah tidak ada masalah. Jadi ya pokoknya kalau kita menginginkan disiplin positif kan di sini saya sebetulnya sangat luar biasa kalau ini berhasil. Karena apa? Guru tidak capek, karena anak sudah punya meyakini
aku ya harus memang berangkatnya sesuai jam karena sudah saatnya masuk. Ya. Kemudian bertutur kata yang baik, kenapa? Nah, suatu saat kan kita akan diminta pertanggungjawaban dari mulut kita. Anak sudah tahu itu kan mengontrol dan sendirinya. Jadi tidak sampai ya walaupun tetap di antara sekian anak ada yang lolos, nah itu tugas kita sebagai pendidik nih di sini bareng-bareng. Oh iya, saya juga kadang kalau masalah apa ini mengumpat ya, anak-anak itu kalau main masih mengumpat dan ini karakter yang tidak baik ya, yang walaupun saya lihat ternyata anaknya ya itu kok tidak melebar. Cuman kan yang lain juga sebetulnya dengarnya risih. Nah dari kita mungkin mengingatkan, walaupun sudah saya ingatkan bulan-bulan, walaupun si yang bersangkutan kadang ya bu besok saya ubah, tapi ya kembali lagi pada saat main kadang muncul lagi umpatan-umpatan yang kurang pas. Ini kan termasuk dalam, maksudnya dia berarti tidak disiplin mengontrol ucapannya ya pada saat bermain dengan teman-teman, tapi sih itu tidak berdampak kayak yang lain, jadi kerjanya saja. Jadi kembali lagi tugas kita. Ini anaknya itu tepat waktu, tapi di sini masalahnya. Jadi kurang bisa mengendalikan ucapan. Ya mungkin, tapi kalau dipikir alhamdulillah ya karena kita jumlahnya sedikit, permasalahan ya tidak terlalu aneka ragam. Dan kalau ada masalah segera kita tangani, jadi tidak sampai membabrak-babrak ke yang lain. Tapi memang susah itu kan spesial ya. Nyatanya juga kelas 7, 8 kita lihat tidak ada ya yang seperti susah ya, tidak ada. Jadi ya memang harus sabar dan terus sebagai pendidik kita menuntun dia kembali ke jalannya. Ya mungkin itu saja Bu, mungkin ya terkait dengan kondisi sekolah kita. Tapi ini sungguh luar biasa yang bagus sekali bahwa kita sebagai pendidik yang akan menjadi ringan tugasnya manakala anak-anak sudah muncul disiplin positifnya. Itu Bu, terima kasih. Maka nuwun Gusti Bu Gadis dan juga Bu Maya, ya memang betul sekali ya, memang PR kita adalah untuk selalu melakukan disiplin positif dan juga selalu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Jadi kehadiran kita di kelas, kehadiran kita di sekolah selalu dirindukan oleh mereka. Nah ini terkait dengan keyakinan kelas ya. Jadi mengapa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas? Nah, di sini ada sedikit contoh ya. Mengapa kita harus ketika berkendara itu menggunakan helm? Nah, kira-kira apa? Keyakinan apa yang jenengan punya semuanya ketika kita berkendara motor harus menggunakan helm? Kira-kira kenapa ini? Aman. Selain aman, ya safety kok. Terus apa lagi? Apalagi aman, safety. Ya, berarti kan kita keyakinan aja gitu ya. Kalau pakai helm itu kita ya itu terlindungi, terus tidak panas. Jadi ada suatu keyakinan kalau pakai helm itu sebuah kayak kebutuhan juga kita yang merasa yakin aja sama helm. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Bu Gadis, Bu Sri, bahwa memang betul keyakinan kita menggunakan helm itu aman, terus kemudian tidak panas, melindungi keamanan. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan keyakinan kelas, berbeda dengan peraturan kelas ya. Kalau keyakinan kelas itu adalah kita buat benar-benar dari dalam hati kita benar-benar yakin, sehingga ketika anak melakukan apa yang menjadi keyakinan kelas, maka mereka juga akan melakukan dengan senang hati. Nah, di sini adalah contoh kegiatan membuat keyakinan kelas ya, yang kemarin di awal masuk sempat saya lakukan. Ini ada beberapa dokumentasi yang kemarin saya ambil juga dari waktu pembuatan hiasan kelas ya, gadis ya. Itu adalah di
di situ berdiskusi tentang peraturan kelas, kemudian merumuskan keyakinan kelas, dan akhirnya anak-anak kemudian menulis keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, inilah adalah contoh untuk bagaimana membentuk keyakinan kelas. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih kayak lebih ringan daripada peraturan, karena ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat maka akan dilaksanakan dengan senang hati. Yang kedua adalah berupa pernyataan universal, jadi umum, jadi tidak langsung spesifik apa, tapi ini umum untuk dilakukan sehingga anak-anak tidak merasa tertekan. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif dengan kegiatan-kegiatan dan juga peraturan yang positif. Kemudian keyakinan kelas dibuat jangan terlalu banyak ya ibu-ibu, karena biar mudah diingat. Jadi ketika keyakinan kelas itu hanya sedikit, maka akan mudah diingat dan anak juga akan bisa melakukannya dengan senang hati. Kemudian adalah dengan kondisi sesuai dengan kondisi kelas ataupun juga sekolah yang masing-masing sehingga mudah untuk diterapkan. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu sebaiknya semua warga kelas atau warga sekolah terlibat. Jadi semuanya tahu akan keyakinan kelas yang atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Nah, ini adalah terkait dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu adalah maksud dari menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan atau kemudian melakukan kesalahan, jadi kita bertanya dulu, kira-kira alasannya apa? Kenapa bisa melakukan kesalahan? Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang datang dari dalam diri kita masing-masing. Jadi bukan karena inginnya dia, bukan karena takut dihukum, tetapi adalah dari dalam diri kita, bahwa keyakinan kelas yang kita lakukan adalah benar-benar motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kemudian penerapan disiplin positif hendaknya itu adalah guru memiliki standar kepribadian. Jadi standar profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Di sini tugas kita sebagai seorang guru. Jadi menuntun anak, mendidik anak, karena kita adalah sebagai among. Jadi selalu kita terapkan segitiga restitusi sehingga ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan hukuman ataupun juga memberikan sanksi, tetapi kita bertanya dulu, menyelidiki dulu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, yang terakhir adalah terima kasih. Dari presentasi ini ada yang ditanyakan? Cukup, Bu Sri, ada cukup? Kalau cukup berarti terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya, karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi terkait dengan disiplin positif. Nah, untuk ini saya akhiri, mungkin nanti ditutup sama Bu Gadis saya akhiri untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dwi. Diskusinya sangat menarik sekali pokok bahasanya mengenai disiplin positif ya. Dimana kita bisa saya simpulkan bahwasanya sebagai seorang guru bukan hanya tugasnya mengajar, tapi satu menyenangkan siswa juga. Kemudian juga bisa menjadikan di manajernya, jadi temannya, kemudian jadi monitornya atau pemantaunya, kemudian yang terakhir, yang pertama tadi apa yang jadi apa tuh? Penghukum di sini bukan yang selalu memberikan punishment ya, cuma punishment di sini bukan yang selalu berbentuk tindakan seperti itu mungkin ya. Ya, acara diskusi siang hari ini akan saya tutup. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya sudah hadir, sudah memberikan pertanyaan ke peserta narasumbernya juga. Materinya juga menarik. Saya tutup dengan pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami